Iya, oke. Jadi penjelasan saya yang terakhir tadi adalah bahwa kalau kita lihat sebenarnya to plus infinitive di sini itu eh, pemakaiannya sama nggak sama yang tadi, yang si Jaren itu? Sama kan ya? Bisa dipakai sebagai kata menempati posisi kata benda gimana pun itu. Jadi di subjek, komplement ataupun objek, to infinitive itu bisa dipakai untuk menggantikan posisi kata benda. Betul? Halo tes, sampai sini nyambung ya? Testing, testing. Nyambung tapi pelan. Oke. Nah, sebelum saya bahas contoh yang tadi kayaknya Mbak Laras, salah, Mbak Lila tadi kasih contoh. Contohnya sebentar lagi saya bahas, tapi sebentar ya. Yang mau saya obrolkan di sini adalah bahwa yang sebenarnya kita mau bilang, tadi kan ada infinitif, ada gerund. Tapi yang sebenarnya kita mau bicarakan utamanya itu adalah perbandingan antara, oh iya, jadi yang memang kita bicarakan tuh diskusinya utamanya adalah perbandingan antara penggunaan gerund dan to infinitive atau full infinitive. Karena fungsinya itu bisa jadi menempati posisi yang sama atau menggantikan posisi gerund, menggantikan posisi kata benda. Nah, jadi yang akan kita bicarakan itu adalah kapan kita harus pakai gerund, kapan kita harus pakai to infinitive. Seperti yang sudah kita lihat di atas, sebenarnya kalimatnya ada yang mirip ya tadi. Tadi kan ada prefer something gitu ya. Nah, itu tadi sebenarnya adalah contoh untuk kata-kata atau kalimat, jenis kalimat yang bisa diisi dengan gerund ataupun to infinitive. Tapi sayangnya lebih banyak contoh yang tidak bisa seperti itu. Nah, jadi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah yang mana yang harus pakai gerund, yang mana yang harus pakai to infinitive. Sampai sini bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Rick, boleh minta tisu gak? Very well. Nah, sebelum saya ngobrolin satu persatu, jadi kapan-kapan aja kasus-kasusnya kayak gimana sih? Kapan kita harus pakai jalan, kapan kita harus pakai to infinitive? Ini saya lihat contohnya yang tadi dulu ya. Ini tadi ada contoh dari Mbak Lila. She's not good for cooking. Ini maksudnya dia tidak tidak bagus, tidak pandai memasak gitu ya maksudnya. Coba saya ingin konfirmasi dulu. Mbak Lila maksudnya gitu? Oke, oh barangkali sedang tidak di tempat. Sudah saya sambung saja ya. Soalnya memang seharusnya maksudnya kan seperti itu ya. Jadi dia, oh oke,
dia itu tidak bagus, tidak terlalu pandai memasak gitu maksudnya ya. Tapi yang sedikit masalah di situ adalah pemakaian prepositionnya. Prepositionnya di situ kan pakai for. So that sentence actually pretty much means that she is not good when you are using her as an ingredient in cooking. Jadi kalau di situ maksudnya dia tuh nggak enak dibuat masak. Exactly, hampir. Jadi yang lebih pas itu kemungkinan adalah at. She is not good at cooking. Gitu ya. Kalau for cooking itu berarti dia perempuannya maksudnya nggak enak buat dimasak gitu. Jadi hati-hati jangan sampai keliru, artinya jauh beda. Gitu ya. Iya. Atau jangan-jangan Mbak Lila emang suka masak dia, masak she. Alright, so anyway, uh, right, next example. Yes, Lars, there you go. You are good at cooking. Is it just an example, or you are really good at cooking? Because if you are, then maybe sometimes you can cook for us. Ya, tadi terakhir saya bilang itu contohnya. Halo? Eh, masih kedengaran, saudara-saudara? Yap, oke. Ya, gitu ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan preposition. Dan kalau contohnya Mbak Fitri, I like watching TV during the week. Ya, ada yang kurang pas. Jadi kalau misalkan sudah ada to, berarti kan ini namanya to infinitive. Jadi teman-teman sudah jangan sampai kebingungan lagi. Kalau infinitive itu berarti sudah tidak ada ing-nya. Infinitive itu adalah bentuk dasar yang tidak diberi embel-embel apapun. Mau itu ing, mau itu ed, mau itu s, tidak ada yang seperti itu ya. Sudah kata kerja yang dalam bentuk dasar. Gitu ya. Jadi kalau saya tadi dibilang itu I like to watch TV. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, ya. Tidak sudah jangan sampai ditambah embel-embel apa-apa lagi. Gitu ya. Nah, kebetulan ini contoh yang bagus karena like itu sama seperti prefer. Jadi dia itu bisa diikuti dengan to infinitive ataupun gerund. Jadi yang tadi yang dua kalimat itu ya, itu dua-duanya betul. Okay. So you can say I like watching TV or I like to watch TV. Those are okay. But please remember that when you are using to something to infinitive, please do not add anything else. Infinitive is infinitive. Alright, so let us now see the usage of gerund versus to infinitive. Ya, jadi ini yang pertama sudah dibaca. Yang perlu dibilang yang pertama adalah bahwa sebenarnya sama kayak yang tadi saya bilang itu, kegunaannya sama. Jadi dia bisa dipakai sebagai subjek, komplement, ataupun objek dari sebuah sentence. However, now this is the first difference that you should note. As subjects or complements, gerunds usually sound more like a normal spoken English.
Halo, suaranya sudah kembali? Oke. Ya, jadi so in this slide we see the first difference of the usage of gerund and to infinitive. So as a subject or complement, you can pretty much use both of them. But the use of gerund is more like a natural, something that that you can find or that you can listen to in everyday life. Jadi kalau misalnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembicaraan sehari-hari itu ya, lebih umum itu sebenarnya pakai gerund. Kenapa? Karena kalau pakai to infinitives itu lebih menekankan kepada itu ya, possibility, potential untuk melakukan sesuatu gitu ya. Atau kita lagi ngebahasnya itu lebih ke arah yang filosofis. Jadi misalnya saya ngomong, uh, to eat is the basic needs of a human being. Nah itu kan lebih philosophical gitu ya. Itu tidak salah, tapi kalau dalam kehidupan sehari akan lebih jarang ditemukan ketimbang eating is what I need now. Yang artinya kurang lebih sama kayak ngomong I'm hungry gitu ya. Gimana bisa dipahami? Sebentar lagi ada contohnya. Coba sampai sini penjelasannya sudah bisa dipahami kah? Iya, kurang lebih begitu. Bisa dibilang begitu. Ingat, ini perbedaan yang pertama. Ini masih perbedaan yang pertama ya. Jadi ini kita membangun mindset ini ceritanya. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai komplement atau subjek, itu lebih banyak pakai gerund. Ya, itu catatan nomor satu. Nah, ini contohnya.